Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatannya, karunia-Nya beserta taufiknya, yang apabila seorang muslim menyadari dari sekian banyak rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada kita di suatu hari, yang dimana hari itu adalah rezeki yang terbanyak yang kita terima seumur hidup kita, sesungguhnya ya ikhwah, besarnya kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan tidaklah diukur dari itu, melainkan sebaliknya, kenikmatan yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman adalah syariat yang beliau turunkan. Beginilah tata cara yang wajib, beginilah tata cara yang sunnah, atau mungkin itu haram, atau jangan-jangan cuma makruh saja. Itu syariat Allah Ta'ala yang berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan kenikmatan itu jauh lebih besar dari kenikmatan nyawa kita, hirup nafas kita, kesehatan kita, kesempatan kita. Maka barang siapa yang berkeinginan keras untuk menggapai kenikmatan tersebut, maka bersyukurlah Allah Ta'ala mengizinkan antum menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan yang Allah Ta'ala turunkan dalam syariatnya yang selayaknya kita ambil pelajaran, yakni tentang at-tawakkal. Barang siapa yang Allah Ta'ala karuniakan pada dirinya nikmat tawakal, maka dia akan bahagia sebahagia-bahagianya orang. Itu apabila seorang mengenal tentang tawakal. Antum semua tentu sudah tahu kisahnya tentang hijrahnya Abdurrahman bin Auf, ya kan? Manakala Abdurrahman bin Auf hijrah dari kota Makkah yang beliau terkenal sebagai seorang saudagar kaya, berangkat hijrah menuju Madinah tanpa membawa sedikit pun dari hartanya. Sesampainya di kota Madinah, dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf dengan salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Rabi'ah. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu gaya hidup Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, maka harus saya persaudarakan dia dengan orang kaya pula. Lalu dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Tentu kita hafal ceritanya. Sa'ad ibnu Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, sungguh aku adalah orang yang paling kaya dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ansor, dan aku memiliki seluruh kekayaanku kelipatan dua. Rumahku ada dua, kebun kurmaku ada dua, dan istriku ada dua." Tentu kita tahu ceritanya. Namun faidah apakah di dalamnya? Ia tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, pilihlah salah satu. Rumah mana yang kamu sukai, pilihlah. Kebun kurma mana yang kamu sukai, pilihlah. Dan istri mana yang paling kamu sukai, maka lihatlah, aku akan menceraikannya hingga masa iddahnya, lalu nikahilah dia. Lalu apa jawaban Abdurrahman bin Auf yang dulunya kaya, kemudian jatuh miskin, tidak memiliki apa-apa? Apa jawaban beliau? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah Ta'ala memberkahi keluargamu dan hartamu. Wahai Sa'ad ibnu Rabi', cukup tunjukkan saja kepadaku mana jalan menuju pasar. Lalu berangkatlah Abdurrahman bin Auf menuju ke pasar Bani Qainuqa tanpa modal sedikit pun. Bukan 1.000, 2.000, tanpa modal sedikit pun. Berangkat menuju pasar, menolak tawaran saudaranya yang kalau kita pikir enak itu, ya kan? Sudah punya rumah, kebun kurma, punya istri, tinggal maju ke depan, ya kan? PD menuju ke pasar tuh PD karena punya modal banyak.
Abdurrahman bin Auf justru tidak mau. Ia berangkat dengan tangan hampa, tanpa modal sedikit pun. Ia berangkat menuju pasar, ia mengamati, ia meneliti, dan mungkin dia berusaha kerja keras tanpa modal, hingga setelah beberapa hari ia memiliki dagangan minyak samin. Lalu berlanjutlah dagangannya hingga setelah 1 bulan beliau berada di Madinah, yang pada awalnya tidak memiliki apapun tadi, datang kepada Rasulullah dengan wajah yang berseri-seri. Wajahnya berseri-seri, bajunya baru, menggunakan minyak wangi yang sangat wangi. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Ma bika? Apa yang terjadi padamu?" Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah menikah. Aku telah menikahi seorang wanita Ansor dengan mahar beberapa keping emas." Awalnya tidak memiliki apa-apa. Dalam jangka waktu sebulan, Allah Ta'ala telah karuniakan semuanya. Maka ya ikhwah, di sini adalah makna tawakal. Ketika seorang muslim meyakini apa yang kita dapat di hari ini, hari esok, atau mungkin bahkan seumur hidup kita telah Allah Ta'ala tuliskan, maka kita tidak akan ragu. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf tadi, jikalau jatah rizkiku itu rumah, kebun kurma, dan istri dari kalangan Ansor, pasti akan aku dapatkan. Gak usah menerima dari orang ini, ya kan? Gak usah aku meminta-minta, menurunkan harga diriku. Lebih baik aku bersikap warok sebagai seorang laki-laki, berdagang di pasar tanpa modal. Hanya bermodal apa? Tawakal hanya kepada Allah. Hingga Allah Ta'ala berikan rizkinya, hingga lipatkan jatah rizkinya. Abdurrahman bin Auf tenang, karena apa yang telah Allah Ta'ala jatahkan pada seorang hamba telah Allah Ta'ala gariskan. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini setelah ia kembali kaya, ia menjadi sahabat yang sangat ingin miskin. Hingga kisah yang mungkin kita ketahui, yakni pada perang Tabuk, ya kan? Ketika perang Tabuk, kaum muslimin berangkat berjihad, padahal waktu itu adalah waktu panennya kurma. Hingga akhirnya kurma membusuk. 1 kota Madinah kurmanya busuk. Abdurrahman bin Auf ingin bersedekah. Aku beli setiap kurma busuk kalian 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Dibelilah seluruh kurmanya. Lalu ia bersandar di pelepah pohon kurma. Ia dengan tersenyum mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah menjadi orang yang miskin." Senang dia, karena bebannya sedikit, hisabnya sedikit. Manakala Rasulullah SAW menceritakan tentang beratnya hisabnya orang yang kaya, yang dimana orang kaya diakhirkan hisabnya dan orang miskin terlebih dahulu, ia ingin menjadi orang miskin, maka ia sedekahkan hartanya. Lalu bagaimana? Pena telah kering. Allah Ta'ala telah menuliskan jatah rizki Abdurrahman bin Auf menjadi orang kaya. Datanglah utusan dari Persia, yang dimana di kota tersebut ditimpa wabah penyakit yang obatnya adalah kurma busuk. Dibelilah kurma tadi seharga 10 kali lipat dari harga normalnya kurma. Berlipat-lipat.